Iya. Kenalin di sini aku Devita bareng teman aku Jen Ivana. Di sini akan diskusi dan belajar bareng gitu, aku bukan mengguru. Belajar bareng tentang satuan operasi buat UAS besok. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung aja pembahasan. Kita kali ini mau bahas tentang soal UAS yang kemarin ya. Oke, mungkin langsung Jen Ivana bisa di-share screen. Oke, silakan Jen Ivana. Oke, sebentar. Langsung aja ya teman-teman. Jadi kenalin nama aku Jane. Mau suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Mbak. Oke. Bahas nomor 1 yang UAS tahun lalu. Langsung aja ya. Ini soalnya. Jelaskan proses dari setiap unit pengelolaan sistem DEF. Kemudian bagaimana cara kerja saturator dengan resirkulasi air. Nah, jadi pertama yang perlu kita tahu, DEF itu adalah dissolved air flotation, merupakan alternatif dari sistem sedimentasi. Kalian sama Pak siapa ya? Pak Arya diajarin ini enggak? Arya. Iya, Mbak. Atau Pak Bima? Pak Bima tentang aerasi sih, Mbak. Oh, berarti enggak disinggung tentang DEF ya? Oke, lanjut Kemarin aja lebih ya. ya. Maaf. Lanjut aja enggak apa-apa. Nah, terus jadi DEF ini kan alternatif dari sedimentasi yang merupakan apa ya? Unit yang ditaruh setelah pretreatment. Nah, jadi sebelum ada DEF tank ini, kita harus ada pretreatment berupa koagulasi dan flokkulasi atau penyesuaian pH. Nah, bisa dilihat di diagramnya. Itu ada rapid mixing, ada flock tank, DEF tank, dan filtration. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya yang rapid mixing. Nah, rapid mixing itu kan koagulasi. Nah, di sini debit air yang masuk ditambahkan dengan koagulan dan pengontrol pH. Lalu dipercepat dan berfungsi untuk membentuk microfloc akibat adanya gaya Brown. Nah, tujuannya itu untuk mendestabilisasikan partikel dan mengkonversi DNOM. DNOM itu dissolved natural organic matter, contohnya warna. Nah, jadi partikel, kalau warna kan di air itu kan bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, supaya dia bisa menjadi partikel, caranya dengan ditambah koagulasi. Nah, gaya yang berperan dalam koagulasi, bukan gaya Brown, tapi gaya van der Waals. Nah, terus kalau sudah melalui rapid mixing ini, nanti ukuran partikel yang terbentuk itu biasanya kurang dari 0,1 mikron. Nah, terus di sini kan ada juga pengontrol pH. Pengontrol pH-nya itu ditentukan dari jenis koagulan yang dipakai. Kalau misalnya kita pakai alum atau aluminium, pH yang sesuai nanti disesuaikan dalam range 5,5 sampai 7,7, tergantung kan koagulan ada banyak, ada alum, ada PAC, ada ferric salt, dan lain-lainnya, disesuaikan sendiri. Nah, terus kalau dari unit koagulasi lanjut ke flock tank. Nah, di flock tank ini atau flokkulasi, air yang mengandung mikroflok diaduk lambat. Nah, lalu mikroflok yang tidak stabil akan berkontakan dengan mikroflok lain sehingga membentuk makroflok. Nah, ini dapat terjadi karena adanya gaya Brown. Dilakukan pengadukan lambat dengan kecepatannya yang stabil agar flok-flok yang terbentuk itu nggak pecah lagi. Nah, terus habis dari flokkulasi kita lanjut ke DEF tank yang jadi inti dari soal ini. Nah, DEF tank tadi kan udah dijelasin, belum aku jelasin ya. Jadi DEF tank ini proses di mana ada bak. Nah, di baknya itu kan ada air yang dialirkan dari bak flokkulasi. Nah, terus ada udara yang diberi tekanan, lalu diinjeksikan pada air atau lumpur tersebut. Nah, dengan dalam bentuk gelembung udara dengan diameter 10 sampai 100 mikron. Nah, lalu
gelembung dari dasar kolam ini. Jadi kalau dilihat gambarnya itu kayak gini nih. Gambar yang pertama, udaranya dimasukin ke dasar kolam. Nah, terus nanti kan gelembungnya itu naik karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Gelembung dari dasar kolam akan naik ke permukaan, lalu berkontakan dengan partikel padatan yang terdapat di airnya itu. Nah, terus kan terbentuk densitas padatan gas. Nah, densitas padatan gas itu lebih kecil daripada densitas air, sehingga partikel yang nempel di bubble-nya itu turut mengapung di permukaan dan membentuk lapisan lumpur yang lalu bisa dihilangkan dengan namanya proses skimming. Alatnya dia di atas gambar pertama ini kan ada kayak apa ya, roda conveyor-nya itu. Nah, terus kenapa sih kita pakai DAF? Kenapa nggak pakai sedimentasi? Tadi kan DAF itu alternatif dari sedimentasi kan. Nah, kalau misalnya ukuran partikel vlog yang terbentuk dari unit flockulasi itu lebih dari 100 mikrometer, nah itu pakainya sedimentasi. Tapi kalau kurang dari 100 mikron, biasanya itu pakai DAF. Nah, sebenarnya DAF itu kolamnya dibagi jadi 2 kompartemen. Bisa dilihat di gambar bawahnya. Jadi ada kolam pertama yang dipisahkan oleh baffle. Baffle itu pembatasnya itu. Nah, itu disebutnya kontak zone atau zona kontak, di mana vlog yang dibawa dari unit flockulasi itu akan dikontakkan dengan gelembung udara, membentuk agregat vlog bubble. Nah, lalu di kolam kedua kan pisah kolam tuh. Nah, di kolam kedua namanya separation zone atau zona pemisahan. Nah, layer yang terbentuk di permukaan air dinamakan float, jadi itu ngapung. Nah, lalu kalau misalnya konsentrasi floatnya itu tinggi, dia akan membentuk lumpur. Nah, lumpur yang kan terkumpul tuh di atas. Nah, nanti dipisahkan lewat proses skimming. Nah, terus air yang di bawah lumpur itu kan otomatis sudah terpisah dari namanya partikel atau lumpurnya tadi. Nah, itu dinamakan subnatan. Nah, terus nanti air yang tersebut akan dibawa ke unit selanjutnya. Nah, terus kita lanjut lagi dari skema dari diagram ini kan dia lanjut ke filtration. Nah, filtration itu fungsinya tahulah ya untuk memfilter partikel sisa yang ikut terbawa dari unit DAF. Terus tambahan lagi, kalau misalnya kita pakai unit DAF, jenis filtration yang digunakan itu biasanya granular filtration, yang dia pakai media pasir dan kerikil. Nah, terus kita lanjut lagi, tadi kan ada soalnya itu jelaskan cara kerja jadi saturator dengan resirkulasi air. Nah, kalau dilihat dari diagramnya ini, di atasnya DAF tank ini kan ada saturator tuh. Terus dia dari DAF tank ada panah ke atas, terus ke saturator, terus balik lagi ke DAF tank. Nah, saturator itu fungsinya apa? Kita lihat di bawah. Nah, saturator itu merupakan pemberi tekanan sekitar 400-600 kPa pada udara yang akan diinjeksikan ke unit DAF. Nah, recycle flow merupakan hasil dari air bersihnya tadi, subnatan dari unit DAF itu diambil lagi rasio sekitar 6-12% dari air bersih yang dihasilkan diambil, terus diresirkulasi lagi, lalu diinjeksikan melalui nozzle atau valve pada dasar kolam pertama. Jadi dari recycle flow itu ada udaranya juga, ada bubble-nya gitu loh. Nah, terus itu ada persamaannya untuk rasio recycle flow rates R sama dengan QR per Q. QR-nya itu rasio debit recycle, sedangkan Q yang bawah itu yang Q inlet. Oh ya, tambahan lagi untuk DAF itu sebenarnya ada 3 jenis. Tapi kan di sini ada yang dipakai kan yang dissolve air flotation. Nah, aku jelasin yang 2 lainnya. Yang 2 lainnya itu ada electrolytic atau electroflotation. Nah, biasanya yang dari unit electrolytic ini, gelembung yang dibuat itu dari hidrogen dan oksigen melalui elektroda. Nah, karena agak rumit karena pakai elektroda ini, makanya debit yang masuk ke jenis electrolytic flotation ini 10-20 meter kubik per harinya. Nah, terus model kedua ini kapasitasnya lebih besar, dispersed air flotation.
Nah, gelembung yang dihasilkan itu dari diffuser, sparker, terus gelembung yang diukuran itu masih berukuran milimeter, jadi masih agak besar. Nah, terus ini nggak seefektif yang dissolved air flotation yang kita bahas. Nah, biasanya juga tidak cocok untuk air minum. Nah, sedangkan yang DAF ini baru dipakai untuk pengolahan air minum karena bisa menghasilkan bubble-bubble yang kecil dan dia itu pakai alat vacuum float, terus ada micro float, ada pressure float. Sekian untuk nomor 1, mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada Ya, ya? boleh teman-teman yang mau ditanyain. Boleh lanjut dulu kali ya, Mbak. Nanti biar kalau Oke, ada yang lanjut dulu ditanyain aja bisa ya. langsung resen dan nanya gitu. Oke. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Sebelumnya kita baca soal bareng-bareng dulu ya. Untuk soal nomor 2, UAS tahun lalu itu, instalasi pengolahan air dengan aliran harian 1.200 liter per detik sedang mengolah air permukaan dengan bak sedimentasi. Air dikoagulasikan dengan tawas dan vlog tawas diukur memiliki kecepatan pengendapan 1,8 meter per jam pada suhu 100 derajat Celcius. Viskositas dinamis air pada suhu 10 derajat Celcius adalah 0,00131 kg per meter sekon dan kerapatannya 9.909,7 kg per meter kubik. Rancang bak sedimentasi persegi panjang aliran horizontal dengan sistem pembuangan lumpur, serta jumlah dan ukuran dimensinya masing-masing bak dengan bilangan Reynolds dan Fromm yang masuk dalam ring desain. Oke, selanjutnya kita tentukan penyelesaiannya. Di dalam soal diketahui yaitu 1.200 liter per detik. Terus Fs itu apa? Fs itu adalah kecepatan pengendapannya. Itu sebesar 1,8 meter per jam. Suhunya diketahui 10 derajat Celcius. Kemudian viskositas dinamis sebesar 0,00131 kg per meter sekon. Terus kerapatannya sebesar 99,7 kg meter kubik. Lalu yang ditanyakan adalah kita disuruh untuk merancang bak sedimentasi persegi panjang dengan jumlah dan ukuran dimensi. Agak ke bawah, Jen. Nah, yang kriteria ya? Tahap yang pertama sebelum kita menghitung ya, kita menentukan kriteria desain dulu, kriteria desain sedimentasi yang cocok. Nah, ini saya pakai kriteria desain yang bersumber dari buku PBPAM, karyanya Nasrullah dan Wiharyanto Oktiawan 2005. Nah, dalam kriteria desain ini diketahui beban permukaannya ada range-nya ya, 0,83 sampai 2,5. Kemudian ada perbandingan panjang dan lebar, ada 6:1 sampai 4:1. Nanti teman-teman bebas mau milih yang bawah atau yang atas gitu. Terus ada perbandingan lebar dan tinggi bak sedimentasi itu 3:1 sampai 6:1. Untuk freeboard-nya udah diketahui 0,6. Terus yang paling terpenting di sini yaitu bilangan Reynolds dan Fromm, di mana bilangan Reynolds ini tidak boleh lebih dari 2000 dan bilangan Fromm-nya tidak boleh lebih dari 10⁻⁵. Oke, ke bawah, Jen. Nah, untuk tabel kedua ini kumpulan dari beberapa kriteria desain ya, ada yang dari Kawamura, ada yang dari Droz, ada yang dari Rich, Martin, JWA, Laila, Reynolds, dan Fair. Nah, nanti teman-teman bebas mau milih yang mana, tapi nanti dicantumkan sumbernya dari mana. Misal mau pakai Kawamura, ya dicantumkan sumbernya Kawamura. Gitu. Ini rangkuman dari beberapa kriteria desain. Oke, lanjut ke bawah, Jen. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah lihat-lihat nih kriteria desainnya. Kita melakukan perencanaan. Nah, karena yang diminta adalah sedimentasi rektangular atau bentuk bangunannya persegi panjang, kita ambil perbandingan panjang dan lebarnya ini 3:1. Nanti
teman-teman bebas mau pilih rate-nya ya, bisa bawah bisa atas. Ini dipakai 3:1. Nah, jumlah basin atau jumlah baknya di sini direncanakan 2 bak. Terus debit rencananya 1.200 kita jadikan ke meter kubik per second jadi 1,2. Karena jumlah baknya 2, maka debitnya juga dibagi 2. Jadi 0,6 meter kubik per second. Terus beban permukaannya udah diketahui di kriteria desain 5,56. Kecepatan inlet juga sudah diketahui, TD kedalaman, jarak antar plate, tinggi plate, sudut kemiringan, tebal plate, faktor keamanan dan sebagainya itu kita menyesuaikan dari kriteria desain yang kita pilih dari tabel di atas tadi. Oke, lanjut ke bawah, Jen. Nah, karena di soal tadi diketahuinya itu viskositas dinamis ya, atau fungsi simbolnya itu mu, dan kerapatan simbolnya itu rho. Jadi kita perlu menentukan viskositas kinematis air pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan viskositas kinematis air pada suhu 10 derajat Celcius ini, rumusnya nu per rho. Itu tadi sudah diketahui 0,00131 per 999,7. Hasilnya 1,31 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan zona sedimentasi. Karena tadi perencanaan kita menggunakan 2 bak dan debit masing-masing bak itu 0,6 meter kubik per second, maka dapat dihitung luas pengendapannya. Di mana rumusnya A sama dengan I per FO. Yaitu yang I-nya 0,6, yang FO-nya tadi udah diketahui di kriteria desain sebesar 5,56 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 1079 meter persegi. Nah, kemudian udah diketahui A, kita harus menentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, sesuai dengan perbandingan yang dipakai tadi kan pakai perbandingan untuk panjang dan lebarnya 3:1, yaitu 3 untuk lebarnya dan 1 untuk panjangnya. Kemudian kita masukkan nih angkanya kayak seperti yang di layar itu. Kemudian dimasukkan A sama dengan 1079 sama dengan 3L. Mbak Devita ke-mute. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Tadi A dimasukkan 1079 sama dengan 3L kuadrat. Kemudian dihitung secara matematis, seperti biasa didapatkan L sama dengan 19 meter dan P, tadi P-nya 3 ya, harusnya 3 kali dari L-nya. Berarti P sama dengan 3 kali dikali L. Jadi ketemu 57 meter. Untuk hanya menyesuaikan dari kriteria desain, yaitu 3 meter. Terus selanjutnya kita menghitung kecepatan horizontal partikel atau VH. VH ini memiliki rumus sama dengan I per L dikali H. Q-nya tadi pakai 0,6 karena ini kita menghitung debit per basin atau per baknya. L-nya 19, terus H-nya 3, ketemulah 0,0105 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita menghitung jari-jari hidrolis. Untuk jari-jari hidrolis sendiri memiliki rumus yaitu R sama dengan L kali H per L plus 2H. Kita masukin angka yang sudah didapat dari perhitungan di atas, ketemu 2,28. Selanjutnya kita mengecek apakah bilangan Reynolds dan bilangan Freud ini udah sesuai sama kriteria desain. Kalau bilangan Reynolds kan tadi tidak boleh lebih dari 2000. Untuk bilangan Freud-nya kurang dari 10 pangkat min 5. Nah, untuk pengecekannya ini rumusnya VH dikali R, jari-jari hidrolis, per viskositas kinematis yang tadi sudah kita hitung di atas. Untuk VH-nya diketahui 0,0105 dikali R, jari-jari hidrolis, 2,28 dibagi 1,31 kali 10 pangkat min 6. Ketemulah 18.000
18.274,8. Itu kan lebih dari 2000 ya. Lebih dari 2000, makanya memenuhi. Terus kita mengecek bilangan fraudnya. Bilangan fraudnya dengan rumus VH kuadrat per G kali jari-jari hidrolis. Dimasukkan angka-angka yang sudah didapat dari perhitungan di atas, ketemulah 4,93 kali 10 pangkat min 8. Oh, belum memenuhi. Berarti kita melakukan tahap selanjutnya, yaitu perlu penambahan plate settler pada bak sedimentasi. Caranya gimana? Pertama kita menghitung kecepatan aliran masuk plate dulu dengan rumus Q per A sama dengan P0 sin alfa. Terus P0-nya ini Q per A ini dihitung ya, Q-nya kan tadi 0,6, A-nya tadi di atas sudah diketahui, itu dibagi, ketemulah 5 kali 10 pangkat min 4 per sin 60. Sin 60 itu 0,8. Ketemulah sama dengan 6,95 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya sekitar segini, teman-teman. Terus selanjutnya kita menghitung dimensi plate. Dimensi plate ini dapat dihitung dengan L sama dengan H per sin A, ketemulah 1,15. Terus hanya ini udah diketahui di kriteria desain, W juga, T juga, dan alpha juga. Terus kita menghitung jumlah plate. Kira-kira plate-nya itu berapa banyak yang kita butuhkan supaya bilangan fraud dan Reynolds-nya memenuhi. Nah, yang pertama kita menghitung jarak horizontal antar plate dulu dengan rumus W per sin alpha. W-nya dimasukkan 0,1 per sin 60, ketemu 0,115 meter. Untuk jumlah plate itu rumusnya panjang bak dibagi jarak horizontal antar plate. Nah, panjang baknya tadi udah diketahui di atas tadi 57 meter dan jarak horizontal antar plate-nya 0,115. Ketemulah 496 buah plate. Jadi dalam merancang bak sedimentasi agar memenuhi kriteria desain ini kita perlu menambahkan sebanyak 496 buah plate. Selanjutnya kita juga menghitung jari-jari hidrolis lagi, teman-teman. Nah, jari-jari hidrolis ini rumusnya gimana? Rumusnya W per 2. W tadi udah diketahui ya di atas sebesar 0,1. Ini udah masuk kriteria desain. Nah, meskipun nilai W ini rentangnya 25 sampai 100 mm. Nah, nanti kalian bebas mau milih pakai yang 25 atau 100, bebas. Ini aku pakainya yang 100, jadi 0,1 meter. W dibagi 2, ketemulah 0,05 meter. Terus kita cek bilangan Reynolds lagi nih. Sudah memenuhi apa belum? Nah, terus kita cek, ternyata sudah memenuhi. Terus di bilangan fraud kita cek, oh ternyata sudah memenuhi. Oh ya udah, berarti bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu menghitung zona-zona yang ada di sedimentasi. Oke. Nah, yang pertama yaitu zona inlet. Zona inlet ini kita menghitung dimensi pipa inlet dulu. Di mana A sama dengan Q per P 0,6, yang debit tadi 1,2 dibagi 2, 0,6. Terus P-nya 0,6 juga. 0,6 ini sudah kriteria desain ya, teman-teman. Ketemulah 1 meter persegi untuk luasnya, luas zona inletnya. Kemudian kita mencari diameter pipa inletnya dengan rumus akar dari A per 0,25 pi atau 1/4 pi. Ketemulah 1,13 m. Nah, selain diameter pipa inlet, kita juga menentukan diameter orifice, yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu end orifice sama dengan 57 per 1,5 panjang bak dibagi W orifice. Untuk panjang baknya udah diketahui tadi, dihitung 57 meter. Untuk W orifice ini udah diketahui di kriteria desain. Oke, berarti end orifice-nya 38 buah. Untuk Q orifice kita hitung 0,6 per 38, yaitu 0,016. 38 ini dibagi dengan end orifice. Kemudian A orifice itu sebesar 0,027.
Terus ketemulah di orifice-nya 0,185. Selanjutnya kita menghitung ke zona lumpur. Rada ke bawah, Jen. Oke. Untuk menghitung zona lumpur ini, yang pertama kita menentukan konsentrasi efluen dari lumpur. Nah, misal nih asumsi turbidity-nya 1,6 mg per liter. C efisiensinya berarti 100 dikurangi 80% dikali turbidity. Itu kan ketemulah 20% ya. Jadi 0,2 dikali 1,6 mg per liter. 1,6 ini asumsi turbidity-nya. Ketemulah 0,32 mg per liter. Kemudian dicari CS, yaitu sebesar 1,28 mg per liter. Nah, selain itu kita juga menghitung berat lumpur setiap harinya. Simbolnya WS sama dengan Q dikali CS dikali 86400. 86400 itu dari mana? Itu dari detik. Satu hari kan ada 86400 tuh. Nah, kemudian dimasukkan Q-nya 600 liter per sekon. Jadi di sini Q-nya udah pakai liter lagi ya teman-teman, bukan lagi meter kubik. Kalau meter kubik kan nanti 0,6. Nah, ini udah pakai 600 liter per sekon. Kemudian dimasukkan CS sebesar 1,28 kali 10 pangkat 6 dikali 86400, ketemulah 66,36 kg per hari. Jadi berat lumpurnya itu setiap harinya menghasilkan 66,36. Terus untuk debit lumpurnya, debit lumpur itu adalah WS dibagi berat jenis lumpur. Berat jenis lumpurnya 2.600 kg meter kubik. WS-nya 66,36 kg per hari, ketemulah 0,026 meter kubik per hari. Terus dihitung debit lumpur QDS atau debit lumpur kering per presentase lumpur. Presentase lumpur ini asumsi 0,03. QDS-nya udah dihitung di atas sebesar 0,026. Ketemulah 0,867 meter kubik per hari. Kemudian volume bak lumpur dengan cara QS dikali TC. QS itu debit lumpur yang di atas itu, kita hitung. Kemudian TC atau waktu konsentrasinya itu 3 hari. Ketemulah 0,289. Kemudian yang terakhir ini kita menghitung dimensi ruang lumpur itu seberapa besar. Itu dengan cara PS sama dengan P atau P basin dibagi 5. Itu 57. Ini maaf sebenarnya bukan 5 ya, ini harusnya 2 karena kita pakai 2 basin. Nanti direvisi. Terus untuk LS atau LBA per 3. LBA-nya tadi udah dihitung di atas, ketemunya 19 meter dibagi 3. Ketemulah 6,33. Terus diketahui dihasilkan di pembuangannya sebesar 0,14 meter diameter pembuangannya. Oke, selanjutnya kita menghitung ke zona outlet. Untuk zona outlet sendiri, kita butuh nih panjang wear-nya L. Dihitung dengan rumus 2PR, ketemulah 18,84. Terus kecepatan wear loading, Q per L itu 0,6 dibagi 18,84. Panjang wear, 0,032. Terus jumlah P-notes. Nah, asumsi aja jarak antara P-notes itu 0,4 meter. Maka diketahui N sama dengan L per RC, CFC, sama dengan 18,84 per 0,4. Ketemulah 47 P-notes. Nah, debit air per P-notes-nya berapa? Itu dapat dihitung dengan cara Q per N, yaitu 0,6 per 47, sama dengan 0,013. Kemudian tinggi air di atas P-notes itu dicari dengan rumus 15 Pi per 8 CD akar 2 G tan berapa itu kecil ya, pakai rumus itu dipangkatkan 2 per 5, ketemulah 0,18. Terus lebar P-notes 2 kali HW berarti 0,36. Oke, ke bawah Jen. Oke,
Oke, selanjutnya kita menghitung saluran pengumpul lumpur. Kan tadi di soal dijelaskan kalau kita disuruh ngedesain dimensi yang ada lumpurnya, pengolahan lumpurnya. Nah, saluran pengumpul ini fungsinya untuk mengumpulkan air dari weir sebelum ke unit filtrasi. Jadi kan setelah sedimentasi itu ada unit yang namanya filtrasi. Nah, fungsi saluran pengumpul ini mengumpulkan air sebelum dialirkan ke unit filtrasi. Nah, untuk luas salurannya itu dicari dengan rumus Q per V, ketemu 1 meter persegi. Terus biar kita bisa mengetahui ke air, maka dimasukkan rumusnya, ketemulah 0,16 meter. Kemudian dipakai H airnya 3 meter sesuai kriteria perencanaan awal. Nah, jadi H saluran adalah H air ditambah FB. FB itu apa? FB itu freeboard. Freeboard itu jarak air ke jarak muka air menuju ke atas sedimentasi, atas unit sedimentasi. Jadi itu kayak jarak jaga-jaga biar air itu nggak terlalu full gitu, teman-teman. Itu diketahuinya 0,6. 0,6 itu dari mana? Dari kriteria desain yang kita tentukan tadi, yang kita pilih tadi dari beberapa referensi tadi. Oke, selanjutnya ketemulah salurannya 3,6 meter. Selanjutnya kita menghitung kehilangan tekan. Untuk kehilangan tekan atau head loss pada P-notes ini bisa dicari dengan rumus 8/15 dikali Cn dikali akar 2G dikali tan alfa per 2 dikali HF pangkat, itu kecil banget. Ya, pakai rumus itu. Terus HF-nya ketemulah, dimasukkan angka-angkanya. QW tadi udah dihitung di atas 0,013. Kemudian CD udah dihitung. G pakai 9,81. Ketemulah HF itu 0,15. Bawah Jen. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu udah diketahui tuh tadi. Untuk dimensi sedimentasi tadi panjangnya berapa udah diketahui pas awal-awal tadi kita menghitung. Untuk desain bangunan lumpurnya juga sudah dihitung melalui zona lumpur. Jadi sebenarnya di sedimentasi ini ada beberapa zona ya teman-teman. Itu ada zona sedimentasi, ada zona lumpur, terus ada zona outlet, saluran pengumpul, kayak gitu, dan zona inlet tentunya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, kenapa kok langsung soal nomor 4, nggak soal nomor 3? Karena kami berpikir kalau soal nomor 3 itu kan teori, dari teman-teman nanti bisa cari sendiri tentang teorinya. Kita hanya membahas tentang hal yang perlu mendalam lah, intinya pemahaman mendalam. Jadi kita langsung ke pembahasan nomor 4 ya teman-teman. Nanti nomor 3-nya kalian bisa cari sendiri, bagian teori. Saya yakin itu juga sudah disampaikan sama Pak Arya dan Pak Bima juga. Oke, soal nomor 4 kita baca bareng-bareng buat soalnya. Yaitu tulis dan gambar kembali skema bank filtration, artificial recharge recovery, and soil aquifer treatment, dan beri penjelasan singkat mengenai perbedaan ketiganya tersebut. Oke, langsung saja kita yang pertama, yaitu bank filtration. Ini buat skemanya. Nah, untuk bank filtration ini kan kita lebihnya ke danau atau sungai ya. Bank filtration itu adalah intinya kolam air atau bisa danau, waduk, sungai, kolam retensi. Nah, kemudian air itu masuk ke tanah, terus sampai ke bagian groundwater. Nah, karena melalui tanah itu kan terjadi nih baik filtrasi maupun
pengendapan larutan, pertukaran ion, penyerapan dan desorpsi, kompleksitas, reaksi redox, biodegradasi mikroba, dan pengenceran. Nah, kemudian setelah sampai ke rainwater, air itu kan kembali jernih ya. Nah, setelah itu bisa diekstraksi kembali atau digunakan kembali melalui sumur bor. Jadi prosesnya alami. Nah, adapun faktor-faktor nih yang mempengaruhi dari bank filtration, yaitu kualitas air sungai atau danau, karakteristik dan komposisi bahan aquifer aluvial, yang ketiga geokimia, yang keempat kecepatan filtrasi sumur dari sungai atau danau, yang kelima suhu air, laju pemompaan, karakteristik tanah dan sedimen pada interface sungai atau danau aquifer, dan pengenceran air tanah. Nah, untuk faktor hidrogeologi utama yang harus dipertimbangkan dalam desain sistem MAR adalah batas fisik dan hidrolik aquifer dan derajat kekangan, sifat hidrogeologi aquifer dan formasi di atasnya terutama permeabilitas dan sebagainya. Terus yang ketiga, gradient hidrolik aquifer, kedalaman permukaan aquifer atau piezometri, dan kualitas air tanah dan mineralogi aquifer. Nah, sebenarnya penjelasan tentang bank filtration, artificial recharge recovery, dan soil aquifer treatment ini ada di buku Water Treatment Principle and Design. Nah, itu udah dikasih ya kalian sama dosen Pak Arya maupun Pak Bima. Soalnya ini aku juga dapat bukunya dari panitia. Selanjutnya, kalau misal kalian mau baca-baca lebih lanjut tentang bank filtration, artificial recharge recovery, dan soil aquifer, kalian bisa baca di Water Treatment Principle Design, buku itu. Nah, kemudian lanjut ke kedua, yaitu artificial recharge recovery atau ARR. Nah, itu adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan air. Nah, penyimpanan ini tergantung infiltrasi atau laju pemompaan. Nah, secara sederhana ARR ini konsepnya sama kayak BF. Nah, tapi pada ARR ini dibutuhkan pengolahan terlebih dahulu, pre-treatment terlebih dahulu sebelum diinfiltrasikan ke dalam tanah. Kayak gitu, berbeda dengan bank infiltration tadi. Kalau bank infiltration tadi kan di sungai langsung masuk ke infiltrasi. Nah, tapi kalau ARR ini melalui pre-treatment dulu, teman-teman. Nah, fungsinya apa kok dilakukan pre-treatment? Ya, untuk mencegah adanya pencemaran pada groundwater. Kan nggak boleh tuh. Nanti mencemari air tanah. Nah, ARR ini tuh bisa dilakukan dengan secara alami atau menggunakan besin buatan atau bak buatan, atau bisa juga diinjeksikan. Nah, ini tergantung seberapa besar laju infiltrasi itu, seberapa besar air itu cepat meresap ke dalam tanah, kayak gitu. Terus kita lanjut ke, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi ARR, yaitu karakteristik dan komposisi bahan aquifer, sumber dan kualitas air resapan. Terus yang ketiga, tingkat pre-treatment atau tingkat pengolahan. Terus yang keempat, metode dan tingkat infiltrasi. Yang kelima, jenis sistem ARR, dan 7, kecepatan pemompaan. Oke, selanjutnya ke soil aquifer treatment. Nah, SAT atau soil aquifer treatment ini teknologi pengisian air ya, pengisian air ke dalam groundwater itu lebih ke air limbah, teman-teman. Jadi grey water, bisa juga air limbah. Nah, teknologi pengolahan ini
Nah, sebelum air limbah itu dimasukkan ke dalam groundwater melalui kolam retensi, itu sebelumnya juga dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Apalagi ini kan air limbah ya, kan nggak boleh tuh dimasukkan langsung ke dalam air, harus melalui tahap pengolahan terlebih dahulu. Nah, infiltrasi air atau memasukkan airnya itu dilakukan secara berkala. Ya, jadi lebih terkendali lah. Nah, kemudian fungsi dari SAT ini diharapkan dapat menghasilkan limbah dengan kualitas yang baik tentunya ya. Nah, tujuan utama untuk sistem SAT adalah pengolahan air limbah tambahan dengan tujuan pengisian ulang aliran dengan intersepsi air tanah dangkal, pemulihan air dengan sumur atau saluran air bawah, atau bisa juga digunakan kembali. Terus pengisian ulang air tanah dan penyimpanan sementara air yang telah direnovasi dalam aquifer. Jadi kan di dalam tanah itu ada beberapa komponen ya. Di dalam tanah itu bisa terjadi filtrasi, absorpsi, bahan kimia, dan sebagainya. Nah, diharapkan setelah air telah diproses, ya, tentunya yang telah diproses, itu setelah dimasukkan ke dalam SAT, itu melalui proses-proses yang ada dalam komponen tanah. Jadi setelah masuk ke groundwater, itu airnya memenuhi baku mutu. Ikannya sendiri itu menggunakan sumur bor atau bisa juga dengan sumur bor. Itu biar tahu kondisi air di dalam tanah itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain sistem SAT yaitu yang pertama, persyaratan pra-pengolahan. Jadi limbah sebelum diinjeksikan atau sebelum diinfiltrasikan itu perlu diolah. Terus yang kedua, laju infiltrasi. Yang ketiga, kebutuhan lahan dengan mempertimbangkan siklus basah atau siklus keringnya. Terus yang keempat, jumlah sumurnya, kapasitas produksi per sumurnya berapa gitu. Terus jarak antar sumur juga, jarak sumur dari kolam resapan, dan laju pemompaan. Selain itu juga pengisian air tanah asli dalam presentase air reklamasi. Jadi air yang dimasukkan atau air reklamasi itu kan tadi dimasukkannya secara terkendali gitu. Nggak kayak yang di ARR. Kalau ARR itu kan prosesnya secara alami gitu. Terus yang ke-9, kualitas air yang diperoleh dari sistem SAT ini diharapkan dapat memenuhi baku mutu. Kayak gitu teman-teman buat yang jawaban nomor 4-nya. Oke, selanjutnya ke pembahasan nomor 5. Untuk Jen Ivana dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Jadi soalnya ini, air limbah diketahui memiliki debit 50.000 meter kubik per hari, di mana karakteristik limbahnya itu ada Fe, ada Mn, ada H2S, ada NH3, dan ada TOC. Nah, kita disuruh membuat diagram alir penyisian Fe dan Mn yang tepat. Lalu yang B, apakah penggunaan nanofiltrasi, nanofiltration memungkinkan untuk dilakukan apabila raw water memiliki DO sama dengan 0. Mengapa? Nah, kita lihat dulu dari karakteristiknya. Ini kan kita nggak sampai ngitung beban harus dihilangkan itu berapa persen. Jadi kita cuma masuk ke skema aja. Jadi angka-angka yang ada di situ nggak usah terlalu diperhatiin. Nah, terus yang penting ini kan kita mau menyisihkan Fe dan Mn. Nah, terus sisanya itu buat apa? Sisanya itu kita bisa lihat di ini grafiknya aku dapat dari PPT-nya Pak Bima yang pokoknya di PPT-nya Pak Bima lah. Nah, terus kita lihat nih dari
karakteristiknya kan ada Fe, Mn, H2S, NH3, dan TOC. Nah, terus aku ambil grafiknya itu yang buat penghilangan Fe dan Mn kompleks. Nah, terus kita lihat di grafiknya, di diagramnya. Nah, ini kan ada dua diagram, ada A sama B, yang kiri sama yang kanan. Nah, karena tadi mengandung senyawa yang berbau H2S dan NH3, kita lihat di diagram pertama apakah ada. Nah, kalau di sini kan yang diagram pertama ini nggak ada tulisan NH3 dan H2S. Nah, makanya kita pakai diagram kedua di sini. Nah, start di sini apakah ada 2S? Yes. Ada NH3? Yes. Ada TOC juga? Iya. Nah, kita lihat ke bawah nih. Oh, ternyata di bawah tuh untuk menghilangkan bau yang disebabkan dari H2S dan NH3, kita bisa menggunakan H2S. Selanjutnya ada SAC for NH3, SBA for Fe, Mn kompleks, terus desinfeksi. Nah, terus ini aku dari soal tahun lalu, karakteristiknya sama. Nah, pada kasus ini kan air memiliki bau dan rasa karena adanya H2S dan NH3. Nah, terus rasanya itu diperoleh dari Fe. Fe air ada Fe-nya tuh rasanya ada besi-besinya. Kalau kalian pernah nyobain. Nah, terus bau dan rasa kemungkinan besar dihasilkan dari konversi anaerob logam Fe dan Mn. Sehingga dengan mengolah Fe dan Mn, bau dan rasa dalam air dapat hilang. Nah, sebenarnya kalau ada H2S dan NH3, ada bau yang dihasilkan dari air limbah, berarti kita bisa menganggap kalau air limbah tersebut kita olah secara anaerobik. Nah, kalau misalnya tidak ada bau, itu kemungkinan besar secara aerobik. Jadi kita perlu pendekatan terlebih dahulu apakah itu anaerobik atau anaerobik. Nah, terus karena kita pakainya anaerobik, berarti kan kita harus mengendalikan bau. Nah, mengendalikan baunya tadi di diagramnya Pak Bima ada penggunaan GAC. GAC itu adalah Granular Activated Carbon. Ini aku grafiknya salah ya teman-teman, maaf. Jadi grafik yang benar sebenarnya itu air kan masuk. Nah, aku gimana ya? Jelasnya sih deh, airnya masuk. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap apa namanya yang di atas tadi, yang strategi penghilangannya ada oksidasi, filtrasi, dan lain-lainnya itu, kita perlu namanya pretreatment untuk menghilangkan senyawa kompleks di sini. Nah, pretreatment untuk menghilangkan senyawa kompleks, sama seperti di nomor 1 tadi, yang namanya pretreatment itu pasti koagulasi dan flokulasi serta penyesuaian pH. Jadi, air masuk harus dimasukkan koagulasi dan flokulasi. Nah, setelah itu kita bisa masukkan filtrasi. Jadi, yang benar gambarnya itu yang mulai dari bagian kanan. Koagulasi, flokulasi, filtrasi. Terus ada juga pre-oxidation dengan Cl, itu biasanya untuk pengaturan pH. Nah, lalu juga kita masukkan, itu bukan hasilnya clean water ya, tapi kita masukkan ke GAC. Jadi ini grafiknya kebalik. Nah, GAC ini untuk apa? GAC untuk menghilangkan bau. Nah, setelah kita masuk GAC, kita bisa masukkan di sini kan ada strategi pengolahan namanya nanofiltration. Nah, atau kita bisa pakai ion exchange, terserah kalian mau pakai yang mana. Tergantung dari ininya nih, apa namanya, besarnya karakteristik limbahnya. Tapi kan kita nggak sampai ngitung, jadi kita bisa taruh ion exchange atau nanofiltration, terserah kita. Gitu ya. Jadi urutannya itu air limbah masuk, terus pretreatment berupa koagulasi, flokulasi, terus habis itu ada koagulasi, flokulasi, filtrasi. Nah, habis itu ada ion exchange, nanofiltration, disinfeksi, dan lalu air keluar. Nah, di sini kenapa ada pelunakan? Nah, pelunakan itu kan kalau air mengandung, berarti sadah. Tidak ada komponen kalau air itu sadah. Hanya ada besi-besinya ini. Jadi kita nggak perlu pakai yang namanya pelunakan. Nah, terus soal yang nomor 2, apakah penggunaan nanofiltrasi memungkinkan untuk dilakukan apabila raw water memiliki DO0? Mengapa? Nah, tadi kan bisa dikatakan kalau air yang mengandung H2S dan NH3 dalam prosesnya itu kan berarti terjadi secara anaerobik. Nah, kalau air diolah melalui sistem anaerobik, berarti kan dia tidak membutuhkan oksigen atau
dissolve oksigennya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu, menurut saya ini nanofiltration mungkin dilakukan. Karena nanti gas yang dihasilkan berupa H2S dan NH3 ini akan diserap dahulu melalui GAC, Granular Activated Carbon. Nah, terus masalahnya kalau kita menggunakan nanofiltration, nanofiltration itu merupakan unit post-treatment. Tadi kan ada pre-treatment, ada post-treatment. Kalau sebenarnya kita bisa milih nih, kita mau pakai post-treatment apa enggak. Nah, kalau post-treatment itu apa aja, bisa ada ion exchange, nanofiltration, terus ada membrane filtration, dan lain-lainnya itu. Nah, karena kita di sini mau pakai post-treatment berupa nanofiltration, berarti kita membutuhkan pre-treatment. Nah, kalau pre-treatment dari nanofiltration itu biasanya berupa ion exchange, karena nanofiltration itu kan kita pakai membran yang pori-porinya itu berukuran nano. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai pre-treatment, nanti malah merusak membrannya. Jadi kan kita membutuhkan treatment berupa ion exchange. Ion exchange itu untuk mengurangi partikel yang masuk nanti ke unit nanofiltration-nya. Nah, lalu di nanofiltration ini sebenarnya tuh fungsinya untuk menghilangkan virus, bakteria, terus ada garam. Nah, benar, garam. Nah, di sini tuh nggak ada hubungannya sama oksigen sebenarnya setelah aku baca-baca. Nah, jadi DO0 ini lebih dirujukan pada pre-treatment-nya, karena kita ada penggunaan hasil berupa H2S dan NH3. Jadi sebenarnya mungkin aja kalau DO-nya 0. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada mau berpendapat, misalnya boleh disanggah nih pendapat saya, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya nggak pakai Fe atau Mn ya, saya cari dulu. Ini dia. Kalian bisa buka di PPT-nya Pak Bima. Ini kelihatan nggak ya PPT-nya? Oke. Nah, ini kan ada macam-macam nih di sini. Ada penghilangan senyawa spesifik. Ini kan nanti aku pakai yang Fe3 dan MnIV. Sebenarnya bisa aja buat Fe2 dan Mn2. Sama strategi penghilangannya pakai yang ini. Nah, terus kalau misalnya untuk arsenik kita bisa macam-macam. Ada oksidasi, ion exchange. Jadi tergantung senyawa apa yang mau kita hilangkan di air tersebut. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari sini. Berarti tadi yang benar diagramnya tuh yang oret-oret tapi dibalik gitu ya Mbak? Apa gimana? Iya, benar. Jadi urutannya itu nanti sambil digambar ya. Kan air masuk. Air masuk terus ada bisa sebentar. Aku presentasiin dulu. Berarti itu sama-sama kayak yang Mbak Jen bilang nanofiltration ion exchange itu ya? Apa beda lagi? Jadi ini nih, di sini kan ada gambar grafik yang kanan nih, yang ada pre-oxidation, WCl, terus ada koagulasi, fluktuasi, filtrasi, ya kan? Nah, itu sebenarnya pertama yang benar kayak gitu. Air masuk, pre-oxidation, koagulasi, fluktuasi, filtrasi. Nah, habis masuk filtrasi, kita baru masuk post-treatment. Post-treatmentnya itu berupa bisa yang GAC ini, katalit GAC. Nah, habis GAC, kita ke ion exchange. Habis ion exchange, kita baru ke ke nanofiltration, sorry. Nah, habis nanofiltration baru disinfeksi, clean water, reservoir. Urutannya gitu. Oh, berarti yang pokoknya setelah filtrasi baru tahapan-tahapan yang tadi ya Mbak? Iya, yang post treatment yang biasanya teknologinya tuh aneh-aneh itu loh. Yang ada ion exchange, membrane filtration, nanofiltration, microfiltration. Kalau yang koagulasi, flokkulasi kan pre-treatment jelas ada di awal. Nah, habis itu filtration, terus baru yang aneh-anehnya tadi itu. Urutannya kayak gitu. Ya, oke. Masih Mbak Jen. Oke. Ayo yang lain boleh bisa ditanyain kalau ada yang masih belum ngerti. Bisa sekalian nanya yang sebelum-sebelumnya kan ya Mbak ya? Oh, bisa.
Jiras, aku mau nanya. Ya, silahkan Angga. Aku mau nanya yang itu, yang tentang penambahan plate settler. Itu kan tujuan penambahan plate settler itu supaya bilangan Raynaud sama bilangan Proutnya itu memenuhi. Nah, kalau misalnya pas udah ditambah plate settler, bilangan Raynaud sama bilangan Proutnya belum dipenuhi, itu diapain? Apakah harus didesain ulang dari awal? Apakah kemiringan sudut itunya plate-nya bisa diubah atau jumlah plate-nya bisa ditambah atau gimana? Terus cara ngubah-ngubahnya itu gimana? Gitu Mbak, jelas nggak ya? Iya, jelas. Dijawab Devita dulu ya. Ya Mbak. Oke, Devitanya oke, makasih yang Oke. pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalkan setelah ditambahkan plate settler, ternyata bilangannya belum memenuhi ya. Nah, itu kalian bisa otak-atik di, bentar. Bisa otak-atik di debitnya atau banyaknya bak. Itu kan juga memenuhi itu. Misalkan kalau debitnya besar, nanti kan kecepatan aliran masuk ke plate-nya itu juga besar. Nah, tapi kalau debitnya kecil, kecepatan masuk ke plate-nya juga kecil. Kayak gitu, yang pertama bisa diotak-atik di bagian debit. Terus yang kedua, benar yang kata Angga tadi, bisa diotak-atik di sudut kemiringannya juga bisa tuh. Karena nanti mempengaruhi juga mempengaruhi kecepatan dan juga mempengaruhi besarnya jarak horizontal antar plate kayak gitu. Terus apa lagi? Bisa itu yang kedua ya, yang pertama tadi debit, yang kedua tadi sudut kemiringan, yang ketiga bisa diotak-atik di bagian jari-jari hidrolis. Nah, jari-jari hidrolis itu kan rumusnya W/2. Nah, mungkin W-nya itu bisa pakai rate yang paling bawah atau pakai rate yang tengah kayak gitu. Nggak harus yang rate 100 mm. Kayak gitu Angga. Apakah sudah menjawab? Ya Mbak, makasih udah ngerti. Kasih ya. Iya, sama-sama. Aku mau nambahin dikit boleh? Kalau misal yang bilangan Reynolds sama fraudnya itu nggak memenuhi, mungkin kita juga bisa ganti plate settler itu menjadi tube settler. Biasanya kalau tube settler itu kan permukaan luas permukaannya itu lebih besar daripada yang plate settler. Nah, jadinya bisa mengurangi kecepatan airnya. Secara nggak langsung kan airnya nabrak ke tube settlernya itu. Gitu. Apa Mbak namanya Mbak? Tube. Tube, T-U-B-E. Nah, Oh, iya iya. terus nambahin lagi buat bilangan Reynolds, kan tadi ditulisnya kurang dari 2000 yang benar. Nah, terus kemarin juga pas kelas PB PAM dari Pak Wawan, kalau mendesain tuh yang kalau dari referensinya Kawamura ya, itu yang benar tuh kurang dari 500. Tapi terserah kalian mau pakai yang kurang dari 2000 atau kurang dari 500, menyesuaikan aja. Oke Mbak, makasih. Oke. Oh iya Mbak, mau nanya dong. Yang nomor 3, nomor sebelum nomor 4. Tadi kan yang Reynolds-nya lebih dari 2000 ya Mbak. Berarti itu tidak memenuhi atau gimana ya Mbak? Iya, izin menjawab ya, Hersya. Iya, jadi yang benar tadi kurang 2000, maaf ya tadi itu revisi. Jadi yang benar itu Reynolds-nya kurang dari 2000. Kalau Reynolds-nya lebih 2000 itu artinya tidak memenuhi. Kayak gitu. Untuk bilangan fraud-nya juga yang benar lebih dari 10 pangkat minimal. Untuk yang bilangan fraud tadi udah benar ya, lebih dari 10 pangkat minimal. Kayak gitu Hersya, apakah sudah menjawab? Ya, oke. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Halo, Mbak Devita izin nanya Mbak.
Iya, dia silakan. Kalau buat tadi yang di perhitungan nomor 2, yang pas bagian zona lumpur ya Mbak, itu kan ada dikurang 80%. Nah itu tuh kenapa ya Mbak? Terus dari mana juga gitu? Oke, jadi zona lumpur, oh dikurang 80% ya? Ya karena itu tuh kan untuk mencari apa tuh C efisiensi ya. C efisiensi itu kan 20%-nya itu kan lumpur, untuk 80%-nya itu air, ini asumsi ya. Nah, jadi yaudah dikurangi 80% kayak gitu. Jadi 100 dikurangi 80 jadi 20%. Kayak gitu. Jadi turbidity atau koefisien efisiensinya itu ya presentase itu dikali dengan asumsi turbidity tadi kayak gitu. Kayak gitu dia, apakah sudah menjawab? Oh iya Mbak, berarti asumsi aja gitu ya Mbak? Iya sebenarnya efektifnya emang 80% sih. Kayak gitu. Oh iya Mbak. Oh efektifnya berarti 80% ya Mbak? Oke Mbak. Makasih Itu ya Mbak. juga rumus, oh ya, itu juga rumus-rumus untuk penentuan zona lumpur dan sebagainya itu ada di buku PB PAM Pak Wawan ya. Kalau misalnya kalian mau bisa banget chat ke panitia biar panitia yang minta ke kita, atau kalian secara pribadi buat page saya juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya, apa ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman? Abiu boleh? Ya. Oh ya, kasih Gras. Mau tanya Mbak soal kriteria desain tadi. Kan ada banyak pilihan ya. Kira-kira itu antar kriteria itu bedanya sejauh mana ya? Dan kira-kira bedanya sejauh mana atau sama aja? Dan kira-kira lebih rekomendasi yang mana atau lebih mudah yang mana, mungkin dari perhitungannya atau dari penerapannya nanti? Oke, Abiyu izin menjawab ya. Makasih pertanyaannya. Jadi tadi diketahui beberapa kriteria desain ya. Ada yang dari Kawamura, Dross, Ritz, Martin, JWWA, Laila, Reynolds, dan Fair. Nah, untuk penerapannya itu lebih ke yang mana? Itu sebenarnya terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi yang paling sering digunakan itu yang dari Kawamura. Kayak gitu. Yang paling sering digunakan. Kayak gitu Abiyu, apakah sudah menjawab? Tapi kalau misal kalian mau pakai Dross atau pakai Martin, JWWA, Laila, dan sebagainya itu bebas. Tapi kan kalau misalkan nih mau pakai yang dari Ritz. Kalau dari Ritz itu kan beban permukaannya nggak diketahui itu kosong. Nah, daripada kita ngasumsiin sendiri kan lebih baik kita pakai yang udah full gitu loh, udah full, udah ditentukan beban permukaan dan sebagainya itu lengkap kayak gitu. Abiyu, apakah sudah menjawab? Berarti berarti sifatnya nggak bisa kayak melengkapi gitu ya Mbak? Harus satu kriteria dari satu sumber gitu ya Mbak? Maksudnya nggak bisa pakai dua kriteria dalam satu perhitungan. Oh iya. Iya. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Nanya. Ataya dulu deh, Ataya. Silakan Ataya. Oh iya, Ataya, makasih Ataya. Giras buat kesempatannya. Mau izin nanya Mbak, buat yang di zona lumpur tadi, itu kan ada panjang sama lebar yang di dimensi ruang lumpur. Nah itu tadi kan Mbaknya bilang kalau yang panjang kan awalnya 5, terus diganti jadi 2 karena jumlah baknya 2. Nah terus kenapa yang lebarnya itu tetap 3 Mbak? Terus yang kedua itu yang di saluran pengumpul, itu kan ada FB itu loh Mbak, yang saluran sama dengan H air ditambah FB yang 0,6. Nah, itu 0,6 itu apakah asumsi atau gimana ya, Mbak? Gitu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Ataya. Izin menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Di zona lumpur. Bentar. Di zona lumpur tadi kenapa
itu dibagi 5 sedangkan LS-nya 3. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Nah, itu ternyata udah ada buat rumusnya. Rumus pastinya udah PBA, P-nya per 5 dan L-nya per 3. Itu ada di buku Pak Wawan juga. Itu buat pertanyaan yang pertama ya. Terus untuk pertanyaan kedua, di saluran pengumpul, itu FB 0,6 dari mana? FB 0,6 itu dari kriteria desain yang tadi kita tentukan. Kalau kita kan tadi udah nentu ini 0,6 pakai yang Kawamura. Ya udah berarti dimasukkan FB-nya sebesar 0,6. Seperti itu Ataya, apakah sudah menjawab? Oke Mbak, udah. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mau nanya mungkin out of topic, tapi kan yang tadi dijelasin sama Mbak Jen kalau DAV itu sebagai selain dari sedimentasi. Tapi biasanya kalau di pengolahan air itu apakah tetap ada sedimentasi gitu Mbak dibanding DAV? Apa emang milih salah satu gitu Mbak biasanya? Makasih. Oke, makasih Giras buat pertanyaannya. Jadi gini, tadi kan DAF sama sedimentasi itu kan bisa tukar-tukaran. Nah, kalau dalam praktiknya memang lebih banyak sedimentasi karena sedimentasi itu dalam pengoperasiannya itu biayanya lebih rendah dibandingkan DAF. Karena DAF itu kan butuh pompa yang tadi yang ada pressurized apa ya? Sorry, sebentar. Ada saturator, nah benar saturator yang fungsinya untuk menginjeksikan bubble. Nah itu kan butuh energi yang lebih besar dan dia juga butuh skimmer untuk mengangkut si lumpur yang ngefloat di atasnya itu. Nah terus kalau dalam IPA atau IPAL biasanya itu emang ada sedimentasi karena dalam air itu biasanya memang terdapat partikel kalau kita menggunakan si namanya air permukaan berupa air sungai, air danau, ataupun air tanah. Nah, begitu. Kecuali kalau kita dari sumber airnya itu memang mata air, itu kan memang sudah jernih banget. Nah, itu memang kita nggak butuh yang namanya treatment ataupun treatment yang kayak tadi, yang filtrasi, sedimentasi, DAF. Kita mungkin butuhnya cuma desinfeksi. Begitu, Giras. Apakah menjawab? Iya, kayak Mbak Jen menjawab banget.